Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sukma Ayuandira dengan NPM 218110062 dari Fakultas Psikologi. Sebelumnya di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas resume dari mata kuliah Psikologi Islami. Video kali ini saya akan membahas materi bab kedua dengan 2 poin materi, yang dimana poin materi pertama itu membahas mengenai telaah kritis terhadap psikologi modern. Pengantar dari materi di bab 2 ini yaitu mengenai teori atau aliran psikologi yang lahir dari peradaban barat, maka kerangka berpikirnya itu dari rumusan psikologi itu pun tak lepas dari masyarakat barat. Oleh karena itu, memerlukan telaah kritis agar pencapaian-pencapaian itu bisa ditingkatkan lagi. Telaah kritis ini akan diarahkan kepada 3 aliran dalam khazanah psikologi modern, yaitu pertama psikoanalisis, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga psikologi humanistik. Yang pertama itu ada kritik terhadap aliran behaviorisme, yang dimana behaviorisme atau aliran perilaku ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, John B. Watson, dan B.F. Skinner, yang dimana mendasarkan diri pada konsep stimulus serta respon. Mereka memandang bahwa manusia itu akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Nah, di aliran behaviorisme ini juga mempunyai kecenderungan untuk mereduksi manusia. Aliran ini berpandangan bahwa manusia itu tidak memiliki jiwa, kemauan, serta kebebasan. Kritik lain dari behaviorisme ini di mana aliran ini menganggap manusia itu sebagai hedonis yang mempunyai motif tunggal untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisik serta lingkungan sosialnya, yang dimana manusia itu dapat melakukan perubahan atau revolusi terhadap sejarah bangsa manusia. Kedua itu ada kritik terhadap aliran psikoanalisis, yang dimana aliran psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud yang berpendapat bahwa manusia itu merupakan makhluk yang hidup atas bekerjanya dorongan id dan manusia sangat ditentukan oleh masa lalu. Di mana teori Freud ini mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang mendorong kehidupan manusia itu adalah dorongan dari libido seksualitasnya, di mana teori ini mendapatkan tantangan keras dari aliran lainnya, yang dimana di dalam psikologi humanistik, teori Freud ini hanya menjelaskan adanya kebutuhan yang paling mendasar dari manusia, yaitu kebutuhan dari fisiologisnya tadi. Serta sedangkan teori Freud ini akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan kebutuhan atas aktualisasi diri pada manusia dan juga kebutuhan beragama. Bagi Freud ini, manusia ini adalah produk evolusi yang terjadi secara kebetulan, yang dimana dalam pandangannya manusia itu hidup dan berkembang hanyalah sebagai sebab akibat dari bekerjanya daya-daya kosmik terhadap benda inorganik. Selanjutnya yang ketiga itu ada kritik terhadap aliran psikologi humanistik, yang dimana aliran ini dipelopori oleh Abraham Maslow, serta aliran ini sangat menghargai keunikan pribadi, penghayatan subjektif, kebebasan, tanggung jawab, dan aktualisasi diri. Sebagian psikologi muslim menganggap psikologi humanistik ini mewakili suara Islam, dikarenakan psikologi humanistik ini mempunyai pandangan bahwa manusia itu adalah baik dan bahwa potensi manusia itu adalah tidak terbatas. Pandangan ini tidak berfokus pada masalah kuantitatif, dan pandangan ini mencoba untuk tidak terpenjara terhadap dualisme subjek dan objek dan mengakui kesamaan antar manusia. Tetapi pandangan dari psikologi humanistik ini memiliki kejanggalan, yaitu sangat optimistik terhadap pengembangan daya manusia, sehingga manusia itu dianggap sebagai playgod atau peran Tuhan. Selanjutnya, poin kedua dari bab 2 di materi ini ada sebuah telaah atas konsep perilaku beragama. Yang pertama itu ada psikoanalisis tentang perilaku beragama, di mana Sigmund Freud, penggagas teori dari psikoanalisis ini, menetapkan manusia itu dengan struktur kepribadian. Komponen kepribadian manusia yang termasuk dalam struktur kepribadian manusia itu ada id, ego, dan superego. Nah, ketika manusia itu dilahirkan, mereka hanya memiliki id atau dorongan yang ingin dipuaskan.
Lalu selanjutnya tumbuhlah superego di dalam diri manusia tersebut. Superego sendiri itu memiliki arti, yaitu nilai-nilai luhur yang diterapkan pada diri manusia. Sedangkan id sendiri itu mewakili kepentingan pribadi. Sedangkan superego mewakili norma masyarakat. Untuk mengatur id dan superego itu maka muncullah ego. Yang kedua itu ada behaviorisme tentang perilaku beragama, di mana behaviorisme itu merupakan aliran perilaku yang digerakkan oleh B.F. Skinner. Nah, aliran perilaku ini mereka itu bersimpati kepada agama, maka menyampingkan atau mengabaikan masalah agama dalam karya mereka. Nah, dengan demikian, behaviorisme ini tidak menyediakan cukup kemungkinan untuk menggali agama dari segi metafisinya. Skinner ini merupakan penggerak utama aliran behaviorisme, yang dimana Skinner ini berpendapat bahwa perilaku manusia pada umumnya dapat dijelaskan berdasarkan teori pengkondisian operan. Nah, aliran behaviorisme ini berfokus pada pengamatan tentang pemikiran, pengetahuan, serta pembicaraan keagamaan yang disempitkan dalam istilah behaviorisme tadi. Nah, yang dimana diungkapkan bagaimana manusia dengan pengkondisian operan ini belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran dan dana hukuman. Nah, yang ketiga itu ada psikologi humanistik tentang perilaku beragama, yang dimana dalam pandangan Abraham Maslow, yaitu yang merupakan penggagas dari psikologi humanistik ini, beranggapan bahwa semua manusia itu memiliki perjuangan dan kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasi dirinya. Prasyarat untuk dapat mencapai aktualisasi diri itu adalah memenuhi 4 kebutuhan yang berada pada tingkat yang paling rendah, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan memiliki cinta, dan yang terakhir itu ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, aliran pendekatan humanistik ini mengakui eksistensinya terhadap agama, yang dimana Maslow sendiri itu mengungkapkan dalam teorinya mengenai metamotivation yang di luar kelima dari hierarki atau tingkat kebutuhan yang pernah Abraham Maslow kemukakan. Nah, menurut Maslow, bagian dari kesempurnaan manusia itu ketika dari manusia itu akan merasakan adanya pengalaman keagamaan yang sangat dalam pada dirinya. Maka dari itu di mata Abraham Maslow, ini merupakan level dari bagian dari kesempurnaan manusia. Setelah sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan, jika materi yang saya sampaikan kurang serta ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.